Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deisa Ayu Safitri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi manajemen operasi, yaitu project management, forecasting atau peramalan, dan assignment atau penugasan. Dan saya juga akan memberikan contoh pengerjaan dari ketiga materi tersebut pada aplikasi QM for Windows. Jadi materi yang pertama adalah project management atau manajemen proyek. Suatu kegiatan dikatakan project apabila memiliki tujuan dan waktu pengerjaan. Project management digunakan ketika kita sedang mengerjakan suatu proyek. Di situ kita dapat mengurutkan secara teratur pengerjaan proyek tersebut, mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek tersebut, mengetahui pekerjaan apa saja yang dapat dikerjakan secara bersamaan, dan mengetahui jalur kritisnya. Yang selanjutnya adalah materi forecasting. Forecasting atau peramalan adalah kegiatan memprediksi nilai masa depan dengan dasar nilai pada masa lalu yang sudah ada. Jadi misalkan saya memiliki perusahaan penjualan motor. Saya ingin memprediksi penjualan pada bulan depan. Saya bisa menggunakan data pada bulan-bulan yang kemarin untuk memprediksi penjualan pada bulan depan. Kegunaan forecasting yang pertama itu untuk penjadwalan sumber daya yang tersedia. Yang kedua itu untuk penyediaan sumber daya tambahan. Yang ketiga, penentuan sumber daya yang diinginkan. Jenis-jenis forecasting berdasarkan waktunya. Yang pertama itu ada peramalan jangka pendek. Waktunya itu 3 bulan sampai 1 tahun. Biasanya digunakan dalam penyusunan rencana pembelian, penjadwalan tugas, dan lain-lain. Yang kedua, peramalan jangka menengah. Waktunya itu 1 tahun sampai 3 tahun. Biasanya digunakan dalam penyusunan rencana penjualan, perencanaan produksi, dan lain-lain. Yang ketiga, peramalan jangka panjang. Waktunya 3 tahun atau lebih. Biasanya digunakan untuk perencanaan produk baru. Jadi materi yang terakhir adalah assignment atau penugasan. Assignment merupakan metode pemecahan masalah di mana seorang karyawan akan ditempatkan pada tugasnya yang tepat sehingga menciptakan kondisi yang optimal. Jadi, misalkan saya memiliki beberapa karyawan baru yang akan ditempatkan pada tugasnya yang tepat. Di sini kita akan menggunakan aplikasi QM for Windows untuk mengetahui tugas yang tepat bagi karyawan tersebut. Baiklah, jadi ini adalah contoh soal yang pertama tentang project management. Soalnya, sebuah proyek pembangunan hotel dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Telah disepakati bahwa tanggal 2 Juni 2020 sebagai awal mula pembangunan, dengan rangkaian aktivitas sebagai berikut. Yang pertama itu pondasi dengan waktu pengerjaan 5 hari, pengecoran tiang 2 hari, tembok 7 hari, listrik 2 hari, atap 6 hari, finishing 4 hari. Dengan aktivitas pendahuluan, sebelum pengecoran tiang dan tembok yakni pemasangan pondasi, listrik dipasang setelah pengecoran tiang dan pemasangan tembok, atap dipasang setelah pemasangan tembok dan listrik, dan finishing didahului oleh pemasangan listrik dan atap. Pertanyaannya, berapa hari proyek tersebut selesai? Tentukan jalur kritis, proyek apa yang dapat dikerjakan secara bersamaan, hari keberapa paling telat dimulai dan hari keberapa paling telat selesai,
tanggal berapa proyek tersebut harus selesai. Untuk mengetahui jawabannya, kita akan menggunakan aplikasi QM for Windows. Jadi seperti ini tampilannya. Langsung saja di sini kita klik project, habis itu single times estimate. Titelnya kita ubah menjadi hotel. Number of activities-nya 6 karena ada 6 proses tadi. Setelah itu oke. Baiklah, di sini kita akan mengisi sesuai dengan data yang ada di soal tadi. Di sini A itu sebagai pondasi, B itu sebagai pengecoran tiang, C itu sebagai tembok, D itu sebagai listrik, E sebagai atap, dan F sebagai finishing. Langsung kita masukkan activity time-nya. Untuk pondasi itu 5, pengecoran tiang itu 2, tembok itu 7, listrik itu 2, atap itu 6, dan finishing itu 4. Untuk pendahuluan tiang itu ada pondasi, untuk pendahuluan tembok juga pondasi, untuk pendahuluan listrik itu ada pengecoran tiang dan tembok. Untuk atap itu pendahuluannya ada tembok dan juga ada listrik. Untuk pendahuluan finishing itu ada listrik dan juga atap. Setelah itu kita solve. Jadi tadi itu pertanyaannya kan, berapa hari sih proyek tersebut dapat diselesaikan? Jadi proyek tersebut dapat selesai dalam waktu 24 hari. Dan untuk mengetahui jalur kritisnya, di sini kita klik chart. Jadi di sini jalur kritisnya itu ada di A ke C, ke D, ke E, dan ke F. Karena jalur ini tuh tidak ada slack dan ini tuh jalur terpanjang. Setelah itu pekerjaan yang bisa dilakukan secara bersamaan itu ada di pengecoran tiang dan juga di pengerjaan tembok. Dan untuk mengetahui paling lambat dimulai dan paling lambat selesai itu kita bisa lihat di sini. Di sini paling telat dimulainya itu pada hari ke-10 dan paling telat selesainya itu pada hari ke-12. Dan proyek tersebut dapat selesai pada tanggal 25 Juni 2020. Yang selanjutnya itu tentang forecasting atau peramalan. Terdapat contoh soal dari PT Permatahati yang memiliki data 6 bulan penjualan sepeda motor sebagai berikut. Bulan Maret 90 unit, April 130 unit,
Mei 180 unit, Juni 260 unit, Juli 130 unit, dan Agustus 210 unit. Pertanyaannya adalah, berapa peramalan penjualan pada bulan ke-7 menggunakan metode moving average 4 periode? Untuk mengetahuinya, kita akan menggunakan aplikasi QM for Windows. Baiklah, jadi ini adalah tampilan awal dari aplikasi QM for Windows. Jadi langsung saja di sini kita klik forecasting. Setelah itu time series analysis. Titelnya kita ganti menjadi PT Permata Hati. Number of pass periodnya kita ganti 6 karena tadi ada 6 data. Habis itu oke. Karena tadi yang ditanyakan adalah metode moving average, di sini kita ganti metodenya menjadi moving average. Habis itu di sini kita ganti 4. Ini kita ganti Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Ini kita ganti jumlah penjualannya tadi ada 90, 130, 180, 260, 130, dan 210. Setelah mengisi datanya, kita klik solve. Nah, jadi penjualan pada bulan ke-7-nya itu adalah 195. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang assignment atau penugasan. Terdapat contoh soal dari PT Enak Foods yang akan menempatkan 4 karyawan baru pada masing-masing bagian pada divisi penjualan produk. Adapun 4 divisi yang akan diisi adalah yang pertama, divisi penjualan bakso, yang kedua, divisi penjualan es campur, yang ketiga, divisi penjualan gorengan, yang keempat, divisi penjualan es dawet. Adapun keempat nama karyawan baru tersebut adalah yang pertama Ayu, yang kedua Melia, yang ketiga Nurma, dan yang keempat Bunga. Keempat karyawan baru tersebut telah menjalankan tes untuk masing-masing divisi dengan hasil atau nilai sebagai berikut. Ayu memperoleh nilai 88 pada penjualan bakso, 76 pada penjualan es campur, 87 pada penjualan gorengan, dan 97 pada penjualan es dawet. Melia memperoleh nilai 72 pada penjualan bakso, 80 pada penjualan es campur, 79 pada penjualan gorengan, 84 pada penjualan es dawet. Nurma memperoleh nilai 94 pada penjualan bakso, 96 pada penjualan es campur, 70 pada penjualan gorengan, dan 88 pada penjualan es dawet. Bunga memperoleh nilai 88 pada penjualan bakso, 70 pada penjualan es campur, 89 pada penjualan gorengan, 90 pada penjualan es dawet. Jadi pertanyaannya, para karyawan baru tersebut cocoknya ditempatkan pada bagian divisi penjualan apa sih? Dengan kriteria keuntungan maksimal yang didapatkan perusahaan.
Untuk mengetahui cocoknya ditempatkan di mana, kita akan menggunakan aplikasi QM for Windows. Jadi ini adalah tampilan awalnya. Di sini kita akan mengetahui karyawan itu cocoknya ditempatkan di bagian apa. Jadi yang pertama itu kita klik assignment. Selanjutnya titelnya kita ubah menjadi PT Enak Food. Number of job-nya 4. Habis itu objektifnya maximize. Setelah itu oke. Dan di sini kita akan mengisi nilai yang diperoleh oleh para karyawan baru tadi. Di sini kita tulis nama karyawannya. Yang pertama itu ada Ayu. Yang kedua Melia. Yang ketiga Norma. Yang keempat itu ada Bunga. Ini pekerjaan satunya. Kita ganti jadi bakso. Terus es campur gorengan es dawet. Kita masukkan nilainya. Yang pertama itu ada 88 pada bakso, 76, 87, 97. Untuk nilai Melia yaitu 72, 80, 79, 84. Untuk nilai Norma 94, 96, 70, dan 88. Untuk nilai Bunga 88, 70, 89, dan 90. Setelah itu kita solve. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi, Ayu itu cocoknya di divisi penjualan es dawet. Melia cocoknya di divisi penjualan es campur. Norma cocoknya di divisi penjualan bakso, dan Bunga cocoknya di divisi penjualan gorengan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.